البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemimpin atau wali, pengurusi. Kalau wali diartikan pengurusi ya tawalla yang mengurusi, tapi jelas ini wali pemimpin juga. Li talabi ma'rifatis shawab, untuk mencari pengetahuan tentang perkara yang benar. Hampir sama dengan yang sebelumnya. Sebelumnya sekedar mengulang-ulang, tapi yang sekarang disebutkan secara khusus, yaitu untuk mencari kebenaran fil umur, di dalam urusan-urusan. Ini boleh, walakinnaha bisyarti mura'atil adabi ma'ah, akan tetapi dengan syarat memperhatikan adab-adab bersama pemimpin. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah, wa fihi muraja'atul mas'ul wa takrirus su'al. Ibnu Hajar rahimahullah, falamma a'tarrahta wa hum minal mu'allafah, tatkala Nabi memberikan peruntukan kepada rombongan itu, sementara mereka adalah orang-orang yang tengah dilunakkan hatinya, wa taraka Ju'ailan, dan beliau tidak memberi si Ju'ail radhiyallahu an, wa huwa minal muhajirin, padahal beliau termasuk dari muhajirin. Ma'annal jami' sa'aluh, padahal mereka semua meminta. Ini dalilnya Al-Hafidz menyimpulkan demikian, semuanya meminta peruntukan. Ini boleh minta kepada penguasa, tapi Nabi hanya memberi orang-orang yang beliau prioritikan waktu itu. Khatabahu Sa'dun fi amrih, saat mengajak bicara Nabi tentang urusan Ju'ail radhiyallahu anhu ini, radhiyallahu anhu. Li'annahu kana yara anna Ju'ailan ahaqqu minhum, karena beliau memandang Ju'ail lebih berhak daripada mereka. Limakhtabarahu min hudunahum. Tak tahu ini ikhtabaro asalnya adalah menguji, karena apa yang telah beliau ketahui dari Ju'ail, bukan mereka. Jelas ini pengalamannya lebih banyak bersama Ju'ail, sama-sama muhajirin. Sementara yang rombongan itu baru masuk Islam, belum banyak melakukan ikhtibar, menguji keadaan orang-orang yang itu. Walihada roja'a fihi aksara min marrah, maka dari itu dia mendebat Nabi demi Ju'ail lebih dari satu kali. Selesai dari Fathul Bari. Wa qauluhu wa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang jawaban beliau. Summa qala ya saat inni la'u'tir rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya min. Beliau mengatakan, wahai Sa'ad, sungguh aku benar-benar memberi seseorang peruntukan dalam keadaan orang lain lebih aku sukai dari dia. Menunjukkan Nabi mengakui Ju'ail memang lebih baik dari orang-orang itu. Iya, ini muhajirin. Tetapi masalah priority itu ya didahulukan. Hada yadulu ala masyru'iyati dzikril udhr. Ini menunjukkan disyariatkannya menyebutkan uzur. Ya, penguasa walaupun dia yang berkuasa, tapi hendaknya membimbing rakyat, membimbing umat. Saya berbuat ini dengan uzur begini, agar umat tenang, umat tidak bergolak, memandang, oh ini tidak adil, misalkan. Inda adami qabuli syafa'ah, tatkala si pemimpin tidak menerima syafaat tadi, au nahwiha, atau yang seperti itu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi fawaidil hadis, wa fihi al-i'tidzaru ila syafi'. Di dalam hadis tadi ada dalil, yaitu dianjurkan untuk si pemimpin menyampaikan udzur kepada si pemberi syafaat. Idza kanatil maslahatu fi tarki ijabatih, apabila dia mendapati kemaslahatan ada pada sikap untuk tidak memenuhi syafaat tadi. Selesai dari Fathul Bari. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu laisa fil hadisi ma yadul, tidak ada di dalam hadis tadi perkara yang menunjukkan
Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaruddu syafa'ata Sa'ad. Bahwasanya Nabi itu sampai menolak syafaat dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Wa innama arsyadahu ila ma huwal arjah fil mas'alatain. Hanya saja Nabi membimbing Sa'ad kepada perkara yang paling rojih di dalam dua permasalahan sekaligus. Tentang apa itu? Hukum orang tadi dan tentang masalah pemberian. Fi mas'alatil jazm bil iman, yaitu masalah memastikan seseorang sebagai mukmin, wa mas'alati taqdimil mu'allafati qulubuhum, lebih mengutamakan orang yang hatinya sedang dilunakkan, fil atau di dalam pemberian, di dalam peruntukan, himayatan lidinihim, demi menjaga agama mereka, minaz zawal, dari ketergelinciran, wali anfusihim, dan juga demi menjaga mereka sendiri, min dukhulin nar, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Ya kalau murtad lagi, ya masuk ke dalam neraka. Tapi kenapa murtad? Ya namanya hati masih lemah, perlu dikuatkan dengan pemberian-pemberian. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fa in qil, kalau ditanyakan, kaifa lam taqbal, kaifa lam tuqbal syahadatu Sa'ad li Ju'ail? Bagaimana Nabi tidak menerima persaksian Sa'ad untuk Ju'ail bil iman sebagai orang mukmin? Jelas dasar keimanan ada, tapi gelaran sebagai orang mukmin. Walau syahidalahu bil adalah laqabilam, seandainya Saat bersaksi orang ini adalah orang baik, adalah agamanya lurus, pasti Nabi menerima. Iya jelas, tazkiyah dari sahabat untuk orang lain itu diterima. Sahabat adalah orang-orang yang menjadi saksi-saksi Allah di muka bumi. Baik. Wahiyya tastalzimul iman, sementara kelurusan agama ini membawa konsekuensi orangnya ini punya iman. Ini kalam kuat, pertanyaannya bagus sekali. Fal jawab, maka jawabannya, anna kalama Sa'ad lam yakhruj makhrajas syahadah, bahwasanya ucapan Sa'ad itu tidak keluar pada pola persaksian. Wa inna ma kharaja makhrajal marhilah, hanya saja ucapan beliau itu keluar dalam pola pujian. Pujian untuk perkara gaib sebagai orang mukmin. Wa tawassuli fit talab, masuk dalam makhraj, yaitu apa? Termasuk ke dalam pola, yaitu mengeluarkan kalimat tawassul, yaitu tawassul fit talab, mencari kedekatan di dalam pencarian. Li ajlih, demi kemaslahatan si Ju'ail. Baik. Saat tidak sekedar mengatakan berilah dia, tapi tawassul dengan menyebutkan jasa dia, keutamaan dia sebagai orang mukmin. Falihada nuqisha fi lafdih, maka dari itu Saat dibantah oleh Nabi di dalam lafadznya sebagai mukmin. Hatta walau kana bi lafdhi syahadah, sampai bahkan walaupun misalkan dengan pola persaksian asyhadu annahu mu'min misalkan. La mastalzamatil masyuratu alaihi, tidaklah yang demikian itu al-masyurah, yaitu saran, idea, permusyawaratan yang diberikan, yang disampaikan oleh Saat itu istalzamat, yaitu sampai mewajibkan Nabi bil amril aula, lebih utama. Oh enggak tahu ini komanya kira-kira di mana ya. Lamastal zamat, niscaya saran, idea atau persaksian dari Saat tadi tidak mewajibkan alaihi, tidak mewajibkan untuk Nabi mengambil kalam tadi. Bil amril aula raddu syahadatih, lebih-lebih lagi untuk menolak persaksian, yaitu Nabi punya hak untuk menolak persaksian apabila kali ini persaksiannya keliru, persaksian terhadap isi hati orang. Balis siyak yurshidu ila, akan tetapi alur kalimatnya itu membimbing kepada annahu qabila qaulah, bahwasanya Nabi menerima ucapan Saat, bahkan Nabi lebih suka kepada Ju'ail daripada orang-orang yang diberi tadi. Fihi, ucapan Saat tentang dia, bidalili annahu i'tadzara ilaih, buktinya apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi menyampaikan udzur kepada Saat. Jadi Nabi menerima bahwasanya memang Ju'ail ini seperti yang engkau katakan. Hanya saja dibimbing untuk jangan bilang dia mukmin.
Walaupun Nabi tahu memang dia mukmin, jelas sahabat itu mukmin, apalagi dari kalangan muhajirin. Cuma Nabi menyampaikan udzur, saya tidak memberi dia karena ini masalah orang itu mu'allafah, perlu diutamakan dalam peristiwa kali ini. Wa rawaina fi musnadi Muhammad bin Harun Ar-Ruyani, dari kalangan muhaddisin besar Syafi'iyah, beliau punya musnad tercetak dan itu bagus sekali. Sanadnya bagus-bagus. Ada juga ya seperti biasa ada yang doif tapi boleh dikuatkan dengan yang lain-lain. Musnad Ar-Ruyani wa ghairih, dan juga di dalam kitab yang lain. Bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, ila Abi Salim Al-Jaishani an Abi Dzar radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, kaifa taraju ailan. Ini terulang ya, tapi nggak masalah. Al-Hafidz menyebutkan ini. Bagaimana pandanganmu tentang Ju'ail? Qal qultu sayyidun. Bukan. Beri si fulan tadi, ya, memberi si fulan tadi. Qal innahu ra'su qaumih, karena dia adalah pemimpin kaumnya. Fa ana ata'allafuhum bih, aku berusaha melunakkan hati mereka dengan pemimpinnya ini. Tayyib. Fahadhihi manzilatu Ju'ail, maka ini adalah kedudukan dari Ju'ail al-Madkur yang disebutkan ingdan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi lebih baik daripada sepenuh bumi orang-orang yang itu yang belum lama masuk Islam. Kama taro, seperti yang Anda lihat, kata Ibnu Hajar, fadhaharat bihadhihi fadhaharat bihadha, maka jelaslah dengan hadis yang ini, riwayat Abi Dzar tadi, al hikmatu fi hirmani, hikmah kenapa dia dihalangi dari pemberian. Wa i'ta'i ghairi, hikmah kenapa orang lain yang diberi. Wa anna dzalika limaslahati ta'lif, dan nampak jelas bahwasanya itu demi kemaslahatan melunakkan hati orang-orang. Masalah pemberian boleh lain kali. Nabi tidak hanya sekali membagikan peruntukan-peruntukan. Kama qararna, sebagaimana yang telah kami tetapkan. Selesai dari Fathul Bari. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, fa arsyadahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila amrain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing Sa'ad ibnu Abi Waqqas kepada dua perkara. Siapa yang ingat Sa'ad bin Abi Waqqas? Abu siapa kunyahnya? Abu siapa anak-anak? Termasuk 10 terbaik. Paling tidak kita ingat juga kunyahnya selain Khulafaur Rasyidin. Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa yang ingat? Sering disebut dalam apa? Riyadhus Shalihin, peristiwa Karamatul Aulia. Sudah anak-anak menyerah ini. Tayyib, Abu Musa aja. Iya, Abu Ishaq, betul. Abu Ishaq. Dzalika dzannu bika ya Abu Ishaq. Inilah persangkaanku untukmu wahai Abu Ishaq, kata Umar bin Al-Khattab. Tayyib. Ahaduhuma, bimbingan pertama, i'lamuhu bil hikmati fi i'ta'i ulaik, pemberitahuan Nabi tentang hikmah kenapa orang-orang yang itu diberi, wahirmani Ju'ail, dan Nabi menghalangi Ju'ail, ma'akaunihi ahabba ilaih, padahal Ju'ail lebih disukai oleh Nabi, mimman a'ta, daripada orang yang Nabi beri. Li'annahu lautaraka i'ta'al mu'allaf, karena seandainya Nabi tidak memberi kepada orang yang tengah dilunakkan hatinya itu, lam yu'man irtidaduh, tidak dianggap aman, nanti dia murtad. Ya, namanya imannya masih lemah, belum betul-betul percaya dan tawakal pada Allah, namanya baru masuk Islam. Fayakuna, sesuai tidak di sini ya, fayakuna ka fayakunu. Kira-kira ini jawab dari apa ini, fayakunu atau fayakuna ya zahirnya? Mungkin tak ada penasobnya ya, tak ada alasan untuk dinasobkan. Fayakunu min ahlin nar, sehingga dia termasuk dari penduduk neraka kalau sampai murtad. Nah, maka Nabi membantu dengan harta biar dia tenang dalam Islam. Sanihima, bimbingan kedua, irsyaduhu ilat tawaqqufi anis sana'i bil amril batin. Nabi membimbing Sa'ad untuk menahan diri, tawakuf, waqafa yaitu berhenti,
berhenti membuat keputusan dari menyanjung dengan perkara yang batin, masalah dia mukmin. Duna salna'i bil amri dzahir. Bukannya sanjungan dengan perkara yang zahir. Nah, Nabi menyuruh memuji juga, tapi memuji yang zahir, yaitu dia muslim, dia muhajirin, dia dan seterusnya musolli. Tak mengapa, ini amalan zahir. Fawadhaha bihadza, maka jelaslah dengan ini faidatu raddir rasuli sallallahu alaihi wasallam ala saat. Faidah kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam membantah saat. Wa annahu la yastalzimu mahdul ingkari alaih. Tayyib, kira-kira sebagai fa'il kah? La yastalzimu mahdul ingkar. Bahwasanya bantahan Nabi itu tidak membawa konsekuensi Nabi betul-betul murni mengingkari saat. Tidak, cuma di bagian tertentu saja, bukan semuanya diingkari oleh Nabi. Balkana ahadal jawabaini balkana ahadul jawabaini ala tariqil masyurah. Tetapi salah satu dari jawaban tadi itu berjalan di atas pola permusyawaratan, yaitu tidak sampai mewajibkan. Musyawarah boleh diterima, boleh ditolak oleh pemimpin. Lihat mana yang lebih rojih. Bil aula, lebih-lebih lagi. Wal akhor ala tariqil iqtidar. Jawaban Nabi yang kedua itu dalam pola apa? Menyampaikan udzur. Memang dia sebenarnya seperti yang engkau katakan. Tetapi udzur saya begini-begini, yaitu saya perlu memberikan ke orang itu. Orang yang tengah dilunakkan hatinya. Selesai dari Fathul Bari. Wa alam annal hadis laisa fihi naqsun ala Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma. Dan ketahuilah bahwasanya hadis ini tidak ada di dalamnya kekurangan, yaitu menunjukkan rendahnya atau kurangnya atau aibnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Apalagi beliau yang bercerita sendiri. Walaupun syafaat beliau tidak diterima oleh Nabi, bahasa kasarnya ya. Tapi bukanlah ini menjadi aib bagi Sa'ad. Walaupun kata-kata Nabi jadi agak keras kan pada kali yang ketiga, akitalan ya Sa'ad, apakah engkau ingin perang wahai Sa'ad? Karena apa? Bantah Nabi sampai 3 kali. Tapi tidak masalah. Sekitar apa? Kalimat keras seorang guru pada murid yang membantah dan belum paham sisi pendalilan. Bukan berarti Sa'ad ini buruk, bukan seperti itu. Lamma raddan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syafa'atahu li Ju'ail ad-Damri. Tatkala Nabi SAW menolak, ini alal khilaf di kalangan para pensyarah. Kita mengatakan Nabi menolak syafaat atau tidak menolak, ini khilaf, tak masalah. Intinya, kenyataannya memang Ju'ail tidak diberi, walaupun saat sudah memberikan syafaat. Syafaatnya untuk Ju'ail ad-Damri radhiyallahu an. Fal aslu qabulu syafaatih. Maka hukum asalnya adalah syafaat dari orang soleh itu diterima. Bal bayyanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan anna Ju'ail ad-Damri ahabbu bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya Ju'ail ad-Damri lebih beliau sukai min haula'il mu'tain, daripada orang-orang yang diberi itu. Ghaira, hanya saja annal hal taqtadi taqdimal ahammi fal aham. Keadaan menuntut untuk lebih mengutamakan yang paling penting, baru yang lebih penting berikutnya. Thayyib. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi fawaidil hadis. Wa an la aiba ala syafi'. Hadis ini menunjukkan tidak ada aib yang menimpa si pemberi syafaat idza ruddat syafa'atuh, apabila syafaatnya ditolak. Jadi Hafidz sendiri kadang bilang bukan menolak syafaat, kadang mengatakan syafaatnya ditolak. Tak masalah, sekedar ungkapan itu terhadap peristiwa saat. Lidzalik, dengan sebab itu. Selesai dari Fathul Bari. Summa alam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yungkir ala Sa'ad radhiyallahu anhu asla nasihatih. Kemudian ketahuilah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari Sa'ad atas asal dari nasihatnya. Jelas nasihat itu diterima. Cuma terkadang lihat ada udzur ini, udzur itu dan seterusnya. Walakinnan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nabbaha alaih, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepadanya ba'dal umuril lati khafiyat alaihi radhiyallahu an,
beberapa perkara yang tersamarkan atas saat yang mana Nabi mengetahui itu radhiyallahu an. Saat radhiyallahu an. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi fawaidil hadis. Wa fihi anna man usyira alaihi bima ya'taqiduhu al-musyiru maslahah. Di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya orang yang diberi saran, diberi idea dengan suatu perkara yang diyakini oleh si pemberi saran, si pemberi idea tadi masalah, la yungkiru alaih, dia tidak mengingkari terhadap si pemberi saran tadi. Bal akan tetapi yubayyinu lahu wajhas shawab. Dia menerangkan kepada si pemberi saran, kepada pemberi masukan tadi sisi yang benar. Tayyib. Bukan mengingkari, tetapi menjelaskan yang benar itu situasinya begini, maka perlu begini-begini. Selesai dari Fathul Bari. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, khasyata ayyakubahullahu finnar, karena aku khawatir Allah menelungkupkan dia ke dalam neraka. Bukan sekedar memasukkan, tapi menelungkupkan, yaitu kepala masuk lebih awal. Naudzubillah. Ini bahaya kalau mati kafir. Hadhil kalimah min jumlati udrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini masuk dalam qizaha ula irrahta minalingkiba bifinnar, demi menyelamatkan rombongan tadi dari tertelungkup di dalam neraka. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa waqa'a indal Ismaili, dalam mustakhraj beliau, ba'da qaulih, sama-sama meriwayatkan seperti pola periwayatan Shahihain, tetapi seringkali ada tambahan riwayat mungkin atau perbaikan lafaz barangkali. Maka perlu dilihat riwayat Ismaili tadi oleh Al-Hafidz. Qauluhu ahabbu ilayya min, setelah kalimat orang ini lebih aku sukai daripada orang yang itu, wa ma utihi illa makhafata ayyakubahullah, tidaklah aku memberikan pemberian peruntukan pada dia kecuali karena aku khawatir Allah menelungkupkan dia, yaitu ke dalam neraka ila akhirih. Wali Abi Dawud min tariqi Ma'mar, inni u'ti rijalan wa ada'u man huwa ahabbu ilayya minhum, sungguh aku memberi beberapa orang dan aku meninggalkan orang yang lebih aku sukai dari mereka. La u'tihi syai'a, aku tidak memberikan padanya sedikit pun. Makhafata ayyakubu finnar, karena aku khawatir orang-orang yang tadi mereka tertelungkup di dalam neraka ala wujuhihim, di atas wajah-wajah mereka. Riwayat ini memberikan tambahan informasi tertelungkup di atas wajah. Thayyib. Takhrijnya ada di catatan kaki situ. Selesai dari Fathul Bari. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi fawaidil hadis, qauluhu ayyakubba huwa bi fathi awalih, ya, wa dhammil kaf yakub, yuqal akabar rajul idza atraqa, yaitu menundukkan kepala, wa kabbahu ghairuh, orang lain menelungkupkan dia, idza qalabah, membalikkan dia. Wa hadza ala khilafil qiyas, yaitu dalam permasalahan shoraf ini tidak sesuai dengan peraturan. Tak masalah. Masalah peraturan apa itu? Peraturan sulasi dan rubai. Ya memang ini samai ya. Ternyata orang Arab kalimatnya macam itu. Li'annal fi'lal lazim yata'adda bihamzah. Karena biasanya fi'il lazim yang sulasi misalkan apa ya? Karuma mulia, tak perlu maf'ul bih, dia menjadi muta'addi dengan hamzah. Jadi apa? Akroma, ada hamzah di depan. Tapi untuk kali ini ditambahi alif malah apa? Dia menjadi lazim. Akabar rajulu. Sesuai tidak ya? Wa hadza zidat alail hamzah faqasur. Sementara yang ini dia ditambahi hamzah malah jadi tidak muta'addi, jadi lazim. Tapi ketika sulasinya kaba malah jadi rubai, malah jadi apa? Jadi muta'addi, ada maf'ul bihnya. Baik. Berarti kalau yang tadi pola rubai akabar rojulu, yaitu kepalanya tertunduk. Nah ini lebih sesuai, yaitu tidak ada maf'ul bih, kepalanya tertunduk. Walaupun untuk bahasa kita sih dia mendudukkan kepala, tetap ada maf'ul bihnya untuk bahasa kita ya. Wa qad dzakarul muallif,
Si penulis rahimahullah telah menyebutkan hadis ini fi kitab zakah, dalam kitab zakat. Fakal, nggak tahu ini fakola yukol. Oh, tayyib. Yaitu Imam Bukhari mengatakan, yukol dikatakan akabar rojulu idza kana fi'luhu ghaira waqi'in ala ahad. Jika perbuatannya tidak berlaku pada orang lain. Yang rubai malah lazim. Wajah nadhiru hadza fi ahrufin yasirah. Dan telah datang pola yang seperti ini di beberapa kalimat, tapi sedikit di bahasa Arab. Mithlu, apa ini ya? Ansala kah? Ansala arisut ta'ir. Ansala risut ta'ir. Berarti apa? Yaitu bulu burung itu tumbuh. Jab-jab afan. Nasala yaitu apa? Lepas. Bulu burung itu lepas. Padahal ini rubai tetapi tidak perlu maf'ul bih. Kemudian nasal tuhu, kalau rubai jadi apa? Nasal tuhu, aywa, nasal tuhu rubai. Walaupun tidak pakai alif tapi apa? Pakai tasdid. Pakai rubai, nasal tuhu. Cuma tetap susah juga ya. Atau tanpa tasdid kira-kira, yaitu sulasi. Nasal tuhu, aku melepaskan bulu dia. Ayo, berarti tanpa tasdid. Afan, ana salah. Tadi sudah rubai yang ansala. Sekarang yang nasala, ini yang sulasi. Tapi justru memiliki maf'ul bih. Kemudian anzafatil bi'r. Sumur itu kering. Nah, ini tak perlu maf'ul bih, tak perlu mangsa, penderita. Tapi kalau nazaftuha, saya mengeringkan sumur itu. Justru kalau sulasi malah ada maf'ul bihnya. Wahaka binul A'rabi fil muta'addi kabbahu wa akabbahu ma'an. Ibnu Arabi menukilkan untuk yang muta'addi perlu maf'ul bih, ini boleh sulasi, boleh rubai, tak masalah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Ini kita pembahasan apa ini berarti ya? Shorof kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.